Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kuliah tauhid kita pekan ini adalah tentang tauhid dan optimisme. Dari tema ini kita punya gambaran bahwa yang pertama, bicara atau diskusi tentang tauhid itu bukanlah sesuatu yang menyeramkan, tetapi sangat menyenangkan, sangat mencerdaskan, dan sangat mencerahkan. Seperti tema kali ini, tema tentang tauhid dan optimisme. Yang kedua, kita punya gambaran tentang apa hubungan antara tauhid, la ilaha illallah, keyakinan, kepercayaan bahwa tiada Tuhan selain Allah, hanya Allah Maha Pencipta, hanya Allah yang memberi rezeki, hanya Allah yang menentukan, hanya Allah yang disembah, hanya Allah tujuan hidup, dengan optimisme ini. Karena itu pokok tema atau isu utama yang akan kita kaji pada kuliah tauhid pekan ini adalah hubungan atau relasi antara tauhid la ilaha illallah dengan optimisme hidup. 3 pembahasan utama yang akan kita kaji pada tema tauhid dan optimisme ini adalah, yang pertama adalah tentang pandangan hidup kaum pesimis. Yang kedua, pandangan hidup kaum optimis. Sedangkan yang ketiga tentunya adalah tentang hubungan antara tauhid, ajaran tauhid, la ilaha illallah, dengan optimisme hidup. Kaum pesimis memandang hidup dengan pandangan-pandangan yang tentu sangat berbeda dengan pandangan-pandangan orang optimis. Mereka atau kaum pesimis ini menolak makna hidup, menolak anggapan bahwa hidup ini adalah bermakna. Bagi kaum pesimis, hidup itu tidak bermakna dan mati lebih baik daripada hidup yang ada ini. Selanjutnya, mereka menolak kebahagiaan hidup dan kebahagiaan serta kehidupan sejati ini. Bagi mereka, hidup adalah sesuatu yang kebetulan dan tidak didesain oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebahagiaan manusia. Selanjutnya, kaum pesimis juga memiliki pandangan hidup bahwa manusia adalah makhluk yang penuh dengan kesengsaraan atau penderitaan. Banyak sekali yang dialami oleh manusia sebetulnya menurut kaum pesimis adalah penderitaan yang lebih banyak dibandingkan dengan kesenangan dan kebahagiaan. Dari pandangan itu, kaum pesimis menyimpulkan bahwa sebetulnya hidup yang dialami oleh manusia ini seantero dunia ini, ada yang menjadi pesepak bola, ada yang menjadi dosen, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi politisi, sebetulnya adalah kebetulan semata saja, bukan sesuatu yang direncanakan oleh Tuhan untuk kebaikan setiap manusia yang mengalaminya. Bagaimana kaum atau orang-orang optimis memandang kehidupan ini? Tentu sangat berbeda dengan orang-orang atau kaum pesimis tadi. Menurut kaum atau orang-orang optimis ini, tujuan hidup manusia sebenarnya adalah untuk mencari kebahagiaan hidup. Artinya, kebahagiaan hidup adalah tujuan hidup. Artinya, kebahagiaan adalah tujuan hidup setiap manusia. Jika orang-orang pesimis memandang kematian sebagai kesengsaraan, maka
Orang-orang optimis memandang atau menjadikan kematian sebagai pijakan atau poin untuk membangun hidup yang lebih baik. Artinya, kematian sebagai kenyataan yang akan dialami oleh setiap orang menjadikan orang-orang optimis ini justru membekali diri, membangun harapan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik pasca kematian. Pandangan selanjutnya, kaum optimis ini meyakini bahwa kesengsaraan sementara yang dialami manusia di dunia ini sebetulnya adalah harapan bahwa di kemudian kelak kesengsaraan dunia akan melahirkan pahala, keriduan, dan kebahagiaan sesungguhnya setelah kematian dari sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandangan hidup selanjutnya, mereka orang-orang yang hidup dengan penuh syukur. Mereka sangat berbaik sangka kepada Tuhan. Mereka sangat berterima kasih kepada apa yang diberikan oleh Tuhan, dan mereka menjadikan semua itu untuk kebaikan hidupnya dan percaya bahwa apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya adalah yang terbaik untuk diri masing-masing, sehingga orang-orang bersyukur ini tidak melakukan penolakan terhadap anugerah Allah atau tidak menjadi orang-orang yang kufur nikmat. Selanjutnya, bagaimana pandangan hidup optimisme yang lahir dari keyakinan atau tauhid la ilaha illallah, dan apa yang membedakannya dengan pandangan optimisme yang barusan saja dijelaskan. Yang pertama, bagi orang yang bertauhid ini, hidup bermakna itu, pandangan bahwa hidup ini bermakna sangat berharga, itu terintegrasi dengan nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai positif. Karena tidak semua pandangan hidup optimisme itu adalah baik, sebagaimana ditunjukkan oleh Hitler, oleh Abu Jahal. Berdua mereka sangat optimis menjalani hidup, akan sukses menguasai dunia kalau Hitler, tapi tidak dengan cara-cara baik, tapi dengan cara-cara negatif, dengan perang, dengan membunuh, dengan memusnahkan manusia. Di sini yang membedakan optimisme yang lahir dari pandangan tauhid la ilaha illallah, bahwa optimisme hidup itu harus atau didasarkan pada nilai-nilai kebaikan, ketakwaan, kemaslahatan, kemanusiaan, kebaikan bersama. Selanjutnya, optimisme yang lahir dari tauhid la ilaha illallah adalah keyakinan bahwa hidup ini berasal dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam perjalanan hidupnya, karena hidup ini adalah dari Allah, maka optimisme yang dibangun adalah sesuai dengan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diorientasikan sebagai bekal hidup ini, sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal-bekallah, kata Allah, kalian semua dengan takwa, karena akan kebaikan, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Bagaimana tauhid la ilaha illallah memandang kematian? Kematian adalah peralihan dari kehidupan sementara ini ke kehidupan selanjutnya yang lebih kekal, lebih baik, lebih abadi, dan lebih hakiki. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal adanya. Oleh karena itu, optimisme yang
terbangun dari keyakinan tauhid la ilaha illallah adalah bahwa kematian adalah harapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan untuk harapan memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah zat yang selama ini dicari-cari lewat sholat, lewat tahajud, lewat zikir, dan hanya bisa ditemui pasca kematian di keriduannya yang abadi, yaitu jannatul. Apa saja nilai-nilai optimisme tauhid la ilaha illallah? Jika kita kembali ke konsep-konsep atau makna-makna tauhid la ilaha illallah yang luas, maka beberapa nilai yang bisa diperoleh oleh seorang tauhider, seorang yang bertauhid la ilaha illallah adalah misalnya konsep tentang la khaliqa illallah, tidak ada pencipta selain Allah, akan melahirkan nilai syukur, nilai optimis, nilai sabar. La raziqa illallah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala, akan melahirkan sikap bulat, kerja keras, pantang menyerah, dan anti untuk meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Konsep selanjutnya la hafiza illallah, tidak ada yang menjaga kecuali Allah Subhanahu wa taala, tentu melahirkan sikap-sikap dan perilaku hanya mengharapkan, hanya menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. La mudabbira illallah, tidak ada yang manage hidup ini kecuali Allah, melahirkan sikap-sikap orang yang bertauhid yang sangat optimis, seperti sabar, mengikuti sunatullah untuk memperoleh sesuatu, tawakal, berbuat, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. La waliya illallah, tidak ada pelindung selain Allah. Tentu seorang yang bertauhid percaya Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung, berlindung kepada Allah, meminta kepada Allah, tidak menggantungkan diri, tidak meminta-minta, tidak percaya kepada perlindungan selain Allah yang justru merusak optimisme, merusak kreativitas, dan merusak aktivisme manusia. Pengertian lainnya la hakimah ilallah, tentu melahirkan sikap dan perilaku, karena tidak ada yang memutuskan kecuali Allah. Sikap syukur, sikap sabar, sikap optimis karena ketetapan ini dari Allah, dan itu pasti terbaik untuk setiap diri manusia. Konsep lainnya la ghayata illallah, jelas sekali tidak ada tujuan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, akan melahirkan sikap-sikap yang sangat-sangat optimis, aktif, kreatif, dan tidak menghambakan diri kepada selain Allah, tidak memperbudak dirinya untuk materi, untuk seseorang, untuk kekuasaan tertentu yang bertolak belakang dengan kebaikan, dengan nilai-nilai kemanusiaan, kealaman, dan nilai-nilai Al-Quran. Karena tujuan hidup ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu yang terakhir, la ma'budu illallah, melahirkan sikap rendah hati, karena tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita semua ini, siapapun orangnya, apapun pangkatnya, adalah hamba Allah. Levelnya sama. Semua manusia ini hamba Allah karena punya ma'bud yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan singkat tentang kuliah tauhid dan optimisme. Sekali lagi, diskusi atau kajian tentang tauhid sangat-sangat menyenangkan, sangat-sangat mencerahkan, sangat-sangat membahagiakan, karena tauhid la ilaha illallah justru sangat menyentuh, sangat berkaitan
dengan kehidupan manusia yang nyata, tidak melulu berkaitan dengan hal-hal yang metafisis. Justru yang metafisis tadi bagaimana implikasinya terhadap kebahagiaan, terhadap kebaikan, terhadap kemajuan, terhadap pencerahan manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.